Oh, jadi ikut-ikutan Pak Agus ini dibacokin dulu ya. Ya. Tapi Oh, siap. dua ya. yang satu udah SMK kelas 2. SMK kelas 2. Iya. Udah besar berarti dong. Kalah saya. Kalah, istirahat dulu ini, sudah beberapa jam yang lalu pokoknya. Baik saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrim 125, masih di seputar desa, pedesaan dan transmigrasi yang ada di Kalimantan Utara, Indonesia, tepatnya berada di Sepunggur. Transmigrasi penempatan tahun 2016. Dan siang hari ini cuaca cukup cerah, secerah harapanku padanya. Nah kawan-kawan, kembali saya akan mengabarkan dari lahan para petani, baik petani transmigrasi maupun petani rantau. Salah satunya ini adalah petani kita yang sudah tidak asing lagi. Kita lihat aktivitas beliau-beliau atau mereka-mereka yang sedang mengerjakan lahannya ya kawan-kawan. Biasa saya kalau menuju lahan ke sana itu lewat dari sini, numpang di jembatannya Mbah Marioto. Karena ini ada dua rumah di sini dan di sana itu jembatannya sama-sama jabuk kawan-kawan, bahkan tidak ada ini ya. Jadi kita harus muter-muter seperti kipas angin, tapi tidak mengapa. Demi untuk mengabarkan teman-teman kita yang sedang berjuang di transmigrasi ini, kita memutar-muter tidak apa-apa. Monggo, saya sudah. Nggih, sampun, monggo. Pak Tris kemana? Oh, nggih. Sambil kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi di pemukiman transmigrasi ini ada rumahnya Pak Sutrisno yang sekarang cantik sekali kawan-kawan. Alhamdulillah beliau ada dapat dari PS juga ya, itu bedah rumah yang ada di Kalimantan Utara, Indonesia. Kemudian ini lahan Pak Sutris, tanamannya bagus ini, jos, kacang panjang dan bawang pre. Kemudian di sana sepertinya ada tiga petani, yang satu di sana kayaknya itu, nah, sana itu 1, 2, 3 sedang berkarya, juga sedang mungkin melebarkan lahannya yang sekarang sudah kering. Lahan ini, lahan yang beberapa tahun yang lalu tidak bisa dikelola dan tidak bisa ditanami, sekarang sudah ditanggul dan bisa ditanami dengan baik. Salah satu contoh ini adalah lahan Pak Agus dan lahan Bapak Sutrisno, juga lahan Mbah Marioto di sana. Berjejeran lahan Pak Narto, juga paling ujung sana di perempatan lahannya Mas Apri. Nah, sekarang kita lihat, kita pantau dari sini. Ini aksi atau duet antara kedua petani. Sepertinya Pak Ngervani vs Pak Agus ya kawan-kawan. Dan bawang prenya ini di sini sudah tumbuh, mulai terlihat hijau sedikit demi sedikit. Kemudian ini di sini airnya mengapung sedikit teman-teman, karena mungkin sengaja dimasukkan tadi ini pasang ya di sini, supaya nanti air itu bisa mengairi tanaman yang ada. Kemudian di sana lahan pinjam pakai yang dikelola oleh Bapak Sugianto, petani rantau kita, petani nekat asal kota Purwokerto. Assalamualaikum. Selamat siang bapak-bapak. Luar biasa. Ada Pak Ngervani juga ternyata ya, membantu Pak Agus ya.
Wes, keren. Nah, kemudian ini kondisi rumahnya seperti ini, yang harusnya di depan sini ada jembatan ke sana, sahabat. Ini kemarin dipancang ya, menggunakan alat berat supaya tidak melorot-lorot dan longsor ke sana. Baik, kita lihat dua petani kita yang sedang ini sepertinya membuat apa Pak D? Bedengan ya. Membuat bedengan untuk tanaman ya. Tanaman apa Pak D? Rencana mau buat nanam bawang pre. Nanam bawang pre. Iya. Tambah lagi tanamannya Pak D berarti. Rencananya seperti itu, Adrim. Makanya ini saya bantu siapkan lahannya dulu kan, tempatnya dulu, baru nanti kalau tempatnya sudah siap baru ditanamin kan gitu. Mantap. Jadi ilmunya ditular-tularkan kepada saudara-saudara kita atau sanak famili kita yang sedang berjuang di lokasi transmigrasi seperti itu ya Pak D ya. Iya, itulah. Karena kebetulan tadi malam datang ke rumah Pak Madrim. Oh gitu. Dia kan sharing. Nah, gimana cara ininya kan gitu. Oh ngoten. Kalau cuma tak kasih tahu lewat ini kan nggak ini, tapi langsung saya praktekkan di lapangan gitu. Keren, luar biasa. Langsung saya praktekkan di lapangan gitu. Wah, nah ini benar-benar guru tani yang sangat luar biasa ini Pak Nirvani ini. Kawan-kawan langsung praktek di lapangan, semalam dikabari oleh Mas Agus. Langsung didatangi dipraktekkan. Caranya seperti itu. Nanti Pak Sugi juga diajari Pak D. Iya, nggak masalah. Siapapun yang datang ke rumah, tak ajarin kan gitu. Ya. Karena ibaratnya kan bukannya sombong kan enggak. Iya. Yang butuh kan beliau, bukan saya kan gitu. Jadi beliau harus datang kan gitu. Betul sekali. Ya, masa seorang guru yang datang murid kan enggak logis kan gitu. Jadi murid datang ke tempat guru dulu kan. Berarti itu guru yang sangat sangat kasihan sama muridnya kalau datang ke rumah ya Pak D. Iya. Udah enggak bayar, gratis ini kan datang ke rumah ya. Wes. Biasanya kan seperti itu. Terus Pak Agus bayar berapa ini? Wah, ini kalau kayak gini, apa tadi? Mau kasih bayaran berapa terserah. Oh, terserah saja ya. Nggak usah dibayar pun saya juga ikhlas. Nggak usah dibayar pun ikhlas. Iya. Luar biasa. Ini yang sangat memotivasi teman-teman ini keikhlasannya ya kawan-kawan. Iya. Biar nggak dibayar pun saya juga ikhlasan gitu. Wah, keren pokoknya. Tapi ngomong-ngomong bagaimana Pak D mengenai tentang lahan di lokasi? Ya. Hampir sih. Di kebunnya jenengan sama di kebunnya Pak Agus, bagaimana mengenai tentang lahan Pak Irfani? Sebetulnya kalau untuk lahan itu ya ibaratnya 11-12 aja lah. Oh, seperti hampir sama. Iya. Hampir sama, tinggal bagaimana cara kita mengolahnya. Tinggal bagaimana cara mengolahnya saja. Masya Allah. Apalagi kan ini sama-sama udah ditanggul ini Pak Madrim kan. Jadi air kan sudah nggak masuk. Kali ini memang sengaja tadi dimasukkan untuk air yang sudah ditanam kan gitu. Oh, pengairan yang sudah ditanam. Wah, keren pokoknya. Karena yang kan udah beberapa hari nggak hujan. Kasihan tanamannya kalau nggak disiram kan itu. Dia butuh minum ya Pak ya. Walah. Ya walaupun tanaman kan juga makhluk Allah kan itu. Dia juga perlu minum, perlu ini kan gitu. Kalau yang ngomong seorang ustadz jadi dikait-kaitkan dengan keajaiban kawan-kawan. Luar biasa. Sebetulnya bukan itu juga. Tapi kan memang kenyataan seperti itu. Nyatanya ya. Iya. Karena yang namanya makhluk Allah kan nggak cuma manusia. Betul. Ada hewan, ada tumbuhan, termasuk batu, segala macam itu juga makhluk Allah. Juga makhluk Allah. Hanya saja kita yang punya bahasa masing-masing. Keren. Termasuk bahasa hewan pun kita kan nggak tahu bahasa Bu. Kata-kata yang sangat saya sukai seperti itu Pak Nirvani. Wah, luar biasa pokoknya kawan-kawan. Nah, seperti itulah ya. Jadi Pak Nirvani ini mempraktekkan langsung di lahannya Pak Agus ya, yang 9 tahun baru bisa dikelola ya Pak Agus ya. Selama 9 tahun kita berpuasa untuk mengelola lahan karena ini sudah ditanggul oleh ekskavator kemarin, bantuan dari Bapak Ase atau Pak Cito Karno ya kawan-kawan.
kembali diucapkan terima kasih untuk Pak Ase, semoga sehat selalu. Bukan begitu Pak De? Ya, betul. Karena beliau telah membantu menyiapkan alat kan itu. Berjuang membantu kita Pak De Ya, ya. membantu kita menyiapkan alat. Ini airnya dari parit yang tadi dijelaskan oleh beliau petani kita. Ini sama-sama dari Bajul Boyolali. Kesupen ya Mas. Ya. Boyolali kan Bajul Kesupen Pak Ya. De. Luar biasa pokoknya. Jadi kita akan melihat lebih dekat sedikit. Ini tanaman bawang pre yang kemarin ditanam. Ini pertumbuhannya luar biasa teman-teman. Langsung menghijau. Dan kayaknya ini sepertinya sudah mulai butuh pupuk ya Pak Nirvani. Iya. Karena Sesungguhnya. udah 1 minggu udah waktunya mupuk itu. Oh. Tapi kan karena kondisi kan. Iya, karena kondisi dan situasi Iya, karena terpaksa kondisi. kita yakin Jadi dan percaya belum saja bisa- sama yang belum Maha bisa Kuasa, kepupukan, tapi iya. tetap diusahakan untuk dipupuk yo nanti yo. Iya. Oh jadi ikut-ikutan Pak Agus ini dibacokin dulu ya. Iya. Tapi Oh siap. biar enak ditengok. Iya biar enak ya. Itu rumputnya kalau ditimbun tidak kembali apa bersemi, tidak bersemi seperti cintaku padanya ya. Oh sudah di. Jadi pupuk nanti Oh itu fermentasi nantinya Pak Agus ya. kandang. Wah mantap. Kompos. Iya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Yang sudah kering betul-betul kering langsung ditimbun Nah, ini saja. nanti kalau udah jadi 1 parit ini nanti bisa sampai lihat. Wow loh iya. Ini kayaknya nggak digunakan kah ini? Ini tanah anu nih. Lihat ya. Tanah lihat. Ini nanti bisa tanamannya nggak hidup di sini Pak Agus ya. Itu nanti kan belum saya rapin memang gua. Gitu ya. Yang tanah ruang tanah saya Oh, tetap menjadi apa namanya? Bahan untuk lahan gitu ya. Untuk siap. Wow, jos. Kacang panjang, terong lalap, terong ungu mungkin seperti itu ya. Yang penting buat sayuran bisa. Nggak cuma nganggur kan itu. Betul. Ada hasilnya. Intinya yang penting nyambut gawe. Iya. Orang nganggur Pak De ya. Dimanfaatkan lahan itu. Kalau nyambut gawe itu yang penting mana-mana bisa Ada dapat hasilnya. nyambut gawe kayak Iya. gitu. Penting orang nganggur Pak De. Kalau nganggur itu kan nanti apa ya? Malah mumet. Oh, mumet ya. Iya. Artu kudu terande duit Wish. kan gitu. Iya betul sekali. Tapi kalau kerja kan tetap ada hasilnya entah seberapa kan Tetap, gitu. Iya. Jadi kalau saya ini termasuknya kerja atau bagaimana Pak De? Kalau sampean sebetulnya kerja, cuman bidangnya berbeda sama saya. Oh gitu ya. Kalau Keren. sampean kan kerjanya cuma mengabarkan. Nah, dari lokasi ini, petani ini kan gitu. Tapi kalau seperti saya ini kan ibaratnya kan obyeknya yang Obyeknya. mengerjakan kan gitu. Oh gitu ya. Yang Tapi bekerja langsung. Pak De juga ngolah ngalih kerjanya ini nanti di sini, besok mungkin di lahannya sendiri ya. Iya. Harus gitu Pak Punji. Iya. Yang penting tempatnya sendiri jangan sampai di Jangan Ibaratnya orang Jawa sampai seperti dilewatkan. tempat saya itu Pak De ya. Oh iya enggak apa-apa. yang penting kan karek wani piro kan gitu. Iya, wani piro gitu ya. Oh, Iya. kalau tempat saya lahannya kayak gitu jadi hutan Pak De. Tapi tidak apa-apa. masalah. Enggak masalah. Nah, mau bagaimana mau nggak bisa ditanami? Pak Iya. Agus saja ini kan baru ini ya. Ya, itulah. 9 tahun baru bisa ya begitulah ya namanya. Pokoknya nggak bisa cerita lagi karena ini pasang surut. Jadi memang seperti itu. Yang penting semuanya sehat-sehat dalam kondisi walafiat seperti itu. Ini di tengah nanti ada lagi satu ya Pak De. Iya, Oh iya. lagi kalah sama. Kalah sama. Oh iya ini paleknya ya. Berarti Pak Nirvani ini Mas Agus ini keponakannya jenengan ya. Iya. Oh keren. Makanya kan makanya kan selalu saya kasih motivasi kan. Betul karena lahannya sudah bisa dikelola ya. Iya. Seperti itu teman-teman. Biasanya kan saya mau pegang itu sama Trin. Apa itu? Untuk es krim tokan dulu. Oh gitu. Ting tung ting tung ting. Jadi kakak kaget ya. tapi nggak apa-apa. Nanti lama-lama bisa juga pelan-pelan. Bagus ya. Oh,
Rencana mau tanam apa? Bawang pre lagi ini nanti di sini ke sana. Ini bawang pre, Bang. Disediakan bibitnya sama Pak Irfani kah? Wih, keren. Berbagi bibit ceritanya Pak Irfani ini. Udah disiapin 10 kilo lagi. Mantap. Jadi petani bawang pre yang sukses nanti Pak Agus ini ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Bawang pre, sayur-sayuran. Pokoknya kalau lahan sudah seperti ini, pokoknya mantap. Saya aja nanam di Pak Tris itu. Numpang juga itu di situ sedikit. Bagus itu, Bang. Karena saya belum punya lahan kering. Kemarin ditawarin sama Pak Tris, itu orangnya di sana. Ya akhirnya saya ikut nanam di situ. Boleh kata beliau. Terima kasih Pak Tris. Yo. Nah, setidaknya nanti gitu kayak ya. gini tinggal meluruskan aja. Lurus banget kalau Pak D yang buat ya. Pokoknya kalau seniornya sudah nggak diragukan lagi Mas Agus ya. Iya. Sep. Pokoknya tas sat terus garapannya rapi. Karena udah terbiasa. Karena terbiasa. seperti itu. Semua itu juga karena kebiasaan. Terbiasa dan kebiasaan. Iya. Kalau saya nggak mau tahu dan sama sekali nggak pengen cari tahu Pak Iya. D. Dan itu juga tidak perlu tahu. Dan itu juga tidak perlu tahu pokoknya. Iya. Saya orangnya begitu. Oke, pola. Ya keren pokoknya. Jadi berapa hari kemarin di Tanjung jualan es Mas Agus? 4 hari pulang, garap lahan, nanti keluar lagi cari sangu, Di dalam sama sama kirim anak bojo ya di sana. Jawa. Anaknya berapa sekarang Mas Agus? 2. 2 ya. 2, yang satu udah SMK kelas 2. SMK kelas 2. Iya. Udah besar berarti dong. Satu baru umur 3,5 tahun. Iyalah, mudah-mudahan sehat selalu walaupun terpisah jauh di sana, terbentang jaraknya memisahkan raga kita, tapi jiwa kita. Bukan begitu Pak Iya, Irfani? betul. Ya, Biasanya betul. Pak De Irfani punya kata-kata yang sangat luar biasa. Saya senang sekali, ini malah nggak ada kata-kata ya. Ini baru kerja, jadi Oh kurang gitu. ini. Baru menyemangati Mas Agus dulu. Iya. Ya. biar tambah semangat ya. Biar tambah semangat Pak De. Nah kembali diceritakan teman-teman, saya kalau dan teman-teman meliput itu atau memvideokan ya, bukan meliput. Jadi sebetulnya rumah saya itu dekat di sana, bertetangga dengan Mas Agus. Cuman karena ini jembatannya beberapa tempo lalu ini ada mengalami kekeroposan, sehingga saat ini pun saya harus lewat sana. Untung ada jembatannya Mbah Marioto ya Pak Irfani. Iya. Itu dulu yang bantuan dari beliau Cici yang ada di Singapura, masih utuh awet sampai sekarang. Alhamdulillah jembatannya Pak Marioto jadi bisa bermanfaat, artinya untuk warga di sini, terutama Pak Agus, Pak Tris, seperti itu ya, karena memang tidak ada jembatan. Jadi jembatannya Pak Komandan itu sangat bermanfaat sekali, bukan begitu? Iya, karena kan udah ulin kan, jadi tahan lama nih. Luar biasa pokoknya teman-teman. Nah kemudian Pak Sugianto itu di sana teman-teman. Sekarang beliau menyelesaikan apa namanya bedengannya, juga sudah ditaburin kapur tanah. Kalau sudah siap tanam, insya Allah besok atau kapan atau lusa saya segera membelikan bibitnya untuk Pak Sugi, karena ada sudah yang mendonasi dari donatur yang ada di Pati teman-teman, bibit bawang pre 10 kilo untuk Pak Sugianto, nanti kita belikan ketika lahannya nanti sudah siap untuk ditanami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus ya, yang sudah menyediakan lahan untuk ya perantau kita, Pak Sugianto yang sedang berjuang di pemukiman transmigrasi ini. Semoga panjenengan sehat selalu dan berkah selalu Pak Agus ya. Seperti itu kawan-kawan.
Terus 8 bedeng. Nggih, 8 katanya. 10 kilo. Kayaknya masih kurang lahan sih. Bikin lagi ke sananya ya. Untuk 10 kilo Pak Agus, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Agus ya. Kalau saya yang ini, Bang Adrian. Heeh. Kemarin 9 ini. 9 bedeng. Itu pun bedengan utuh ya. 10 kilo kan. Jadi Pak Agus nanti mengikhlaskannya lagi apabila belum cukup 10 kilo, nambah lagi ke sebelahnya gitu ya, untuk Pak Sugianto. Mantap, terima kasih Pak Agus ya. Ya kalau mau segitu aja nggak apa-apa. Lo, gitu, keren. Iya. Karena beliau kasihan ya kan, merantau ke sini kan, supaya cepat-cepat ingin menanam. Karena Pak Sugi itu memang benar-benar nekat, dari sana pun cuma berangkat sendirian, anak dan istri terpaksa ditinggal di Jawa dulu untuk berjuang di sini. Nanti kalau sudah ada sangune lah bahasanya, insya Allah keluarga mau dibawa ke sini. Jadi tetap dukung terus ya teman-teman, baik perantau di transmigrasi maupun petani transmigrasi itu sendiri, karena semuanya perantau. Cuman bedanya kalau Pak Sugianto itu merantau berangkat dari sana sendiri, kalau kita yang kayak Pak Ngervani ini, Pak Agus, transmigrasi itu dari sana berangkat ke sini itu diberangkatkan oleh pemerintah ya. Pemerintah dinas transmigrasi setempat dan transmigrasi penempatan, seperti itu. Kalah saya. Kalah, istirahat dulu, ini sudah beberapa jam yang lalu pokoknya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi cerita hari ini cerita yang sangat menarik dan menginspirasi dari lahan Pak Agus yang sedang dicangkul untuk kelanjutannya menanam bawang peri, dan bawang perinya sudah disediakan oleh beliau Pak Dengirvani. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin hanya ini saja dulu yang dapat kami kabarkan dari Desa Transmigrasi Sepunggur penempatan tahun 2016. Dari saya apabila ada salah kata salah ngomong, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan seperti biasa saya akhiri dengan pantun mobil taufik melintasi darat, petani Sepunggur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.